Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin menjelaskan tentang praktikum perancangan tata letak dan fasilitas. Saya dari Satu Jurnansa 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yahya Alfiabillah, NIM 38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zati Fauziah, NIM 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Arifin, NIM 69. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal, NIM saya 85. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Suci Aditya, NIM 87. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum tata letak fasilitas modul 1, penentuan tata letak pusat fasilitas. Tujuan praktikum dalam modul 1 yakni 1. Mengetahui definisi tata letak fasilitas, 2. Mengetahui tujuan dan prinsip tata letak fasilitas pabrik, 3. Mengetahui model transportasi, 4. Mengetahui kelebihan dan kekurangan dari metode least cost, 5. Mengetahui metode Northwest Corner, dan yang terakhir menggunakan metode Vogel. Untuk kajian pustaka dan dasar teori dari laporan modul 1, yang pertama definisi tata letak fasilitas, yaitu salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada kinerja suatu perusahaan. Hal ini disebabkan oleh tata letak fasilitas yang kurang baik akan menyebabkan pola aliran bahan yang kurang baik juga. Yang kedua, tujuan dan prinsip tata letak fasilitas pabrik. Dalam suatu pabrik banyak dijumpai berbagai macam fasilitas produksi agar suatu kegiatan berjalan lancar, baik berupa mesin, peralatan produksi, pekerja, maupun fasilitas-fasilitasnya. Yang terakhir, model transportasi. Tujuan dari model transportasi yaitu merencanakan distribusi sesuatu dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Di modul 1 kali ini kita menggunakan 2 metode, tapi dalam kajian pustakanya kita menggunakan 3 metode. Yang pertama, least cost. Metode least cost ini metode yang digunakan untuk pengisian tabel awal pengalokasian masalah transportasi guna untuk meminimasi biaya pengiriman. Yang kedua, metode Northwest Corner. Metode Northwest Corner ini merupakan metode yang paling sederhana untuk mencari solusi awal pengalokasiannya dimulai dari pojok kiri atas tabel. Yang ketiga, metode Vogel, yakni salah satu metode transportasi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan transportasi berdasarkan konsep biaya penalti. Biaya penalti ini didefinisikan sebagai selisih antara dua biaya terkecil pada sel di dalam baris maupun kolom. Dalam bab pengumpulan datanya kita membutuhkan 3 data. Yang pertama, data permintaan atau demand-nya, di mana demand ini kita ambil dari nilai MSC yang terkecil dari praktikum P3 sebelumnya. Lalu yang kedua ada data kapasitas atau supply. Untuk pabrik A kita menggunakan 11.445, untuk yang B 11.504 dan yang ketiga 11.502. Untuk data biaya transportasinya dari bulan Januari sampai Desember, kita menggunakan angka yang tidak melebihi angka 50. Yang pertama, analisanya kita menggunakan metode Northwest Corner terlebih dahulu. Seperti yang dijelaskan tadi, metode Northwest Corner ini cara pengisiannya kita mengisi terlebih dahulu dari tabel pojok kiri atas. Setelah supply-nya sudah terpenuhi, kita boleh mengisi pabrik selanjutnya dengan jumlah supply yang sama juga. Setelah nanti antara demand dan supply-nya sudah sama, lalu kita menghitung Z. Z ini kita hitung melalui demand-nya kita kalikan dengan biayanya. Nanti hasilnya menjadi 468.174. Hasil analisa metode Northwest Corner tadi kita bandingkan menggunakan metode Vogel Approximation Method atau FAM. Kalau di metode FAM ini kita cara menghitungnya menggunakan selisih dari biaya yang ada di setiap
pabriknya. Misalkan Januari. Untuk pabrik A, B, C, biaya yang terbesar ada di pabrik A yakni 12 dan terbesar kedua yakni ada di pabrik C yakni 9. Jadi 12 dikurangi 9 hasilnya 3. Nah, dari selisih ini kita pilih selisih yang terbesar, lalu kita pilih biaya yang terkecil. Misalkan iterasi yang pertama. Selisih yang terbesar kan 9. Nah, untuk biaya yang terkecilnya kan kita ada di bulan Juli di pabrik B, yakni biayanya 8. Maka yang diisi terlebih dahulu adalah bulan Juli di pabrik B. Sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Untuk iterasi 2 sama, kita mencari selisih yang paling besar terlebih dahulu, lalu kita mencari biaya yang terkecil. Di sini untuk iterasi yang kedua, kita isi pada bulan Februari di pabrik B. Untuk iterasi yang selanjutnya, kita mengisi pada bulan November di pabrik A. Untuk iterasi yang selanjutnya, kita mengisi pada bulan Agustus pada pabrik B. Untuk iterasi yang selanjutnya, kita mengisi pada bulan Juni, kita isi pada kolom pabrik C. Untuk iterasi selanjutnya juga sama, diisi sampai semua iterasinya nilai supply ataupun demand-nya 0. Jika sudah 0, kita menghitung nilai Z-nya. Z ini sama kita hitung dengan cara mengkalikan kebutuhan dengan biayanya setiap bulannya. Setelah ketemu nilai Z-nya, kita bandingkan. Jadi kita analisa. Nah, analisa data kelompok 1 itu setelah dibandingkan dapat hasil bahwa perhitungan dengan metode Northwest Corner kan menghasilkan 468.174 dan metode FAM-nya 327.596. Kita cari yang nilainya paling kecil. Jadi perhitungannya lebih efektif jika menggunakan metode Vogel's Approximation Method atau FAM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada modul 2 kali ini kita akan membahas tentang penentuan aliran produk pada pembuatan kursi. Tujuan dari praktikum kali ini yakni mengetahui elemen dan kebutuhan bahan baku dalam pembuatan kursi. Terus yang kedua, mengetahui aktivitas yang terdapat dalam proses pembuatan kursi. Yang ketiga, yakni mengetahui tujuan dibuatnya precedence diagram dalam praktikum. Kajian pustaka dan desain teori. Desain produk yakni adalah sebagai alat manajemen untuk menerjemahkan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebelum menjadi rancangan yang nyata yang akan diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. Macam-macam peta kerja merupakan suatu alat yang menggambarkan kegiatan kerja secara sistematis dan jelas. Dengan peta kerja, kita bisa melihat semua langkah atau kejadian yang dialami oleh suatu benda kerja dari mulai masuk sampai proses menjadi produk. Peta kerja keseluruhan. Peta kerja keseluruhan di semua sistem kerja itu dalam satu kaitan sama lain. Barulah analisis keseluruhan dilakukan dan tentu sudah diperbaiki hasil akhirnya dinyatakan dalam peta-peta kerja keseluruhan untuk keadaan yang diusulkan. Peta kerja setempat yakni menggambarkan kegiatan kerja hanya pada bagian atau proses kerja tertentu. Peta kerja setempat digunakan untuk menganalisa dan memperbaiki proses kerja yang kurang efisien dalam suatu stasiun kerja sehingga dicapai suatu keadaan yang ideal.
Peta proses operasi atau disebut juga dengan Operation Process Chart atau disingkat dengan OPC, adalah peta yang menggambarkan urutan operasi yang dilalui suatu produk. Metode Precedence Diagram atau disingkat dengan metode PDM adalah jaringan yang termasuk klasifikasi aktivitas berada di node atau yang disebut dengan activity on node atau AON. Ini adalah rancangan desain produk kursi dari praktikum perancangan tata letak dan fasilitas. Ini adalah part list data yang diperoleh dari pengumpulan data praktikum perancangan tata letak dan fasilitas. Ini adalah pengolahan data dari peta proses operasi yang kita dapat saat melakukan praktikum. Terus yang ini adalah pengolahan data dalam bentuk tabel precedence diagram. Terus yang ini adalah peta proses operasi dari hasil analisa dengan menggunakan OPC, penentuan aliran produk pada pembuatan kursi. Analisa pada modul 2 kali ini yakni pada precedence diagram, aliran produk kursi dimulai dari inspeksi atau pemeriksaan pada bagian rangka, sandaran, dudukan. Selanjutnya, proses pengukuran rangka, sandaran, dudukan lalu dilanjutkan dengan pemotongan rangka, dudukan, sandaran. Proses berikutnya yakni penghalusan dan pemeriksaan pada rangka, sandaran, dudukan, dan proses terakhir yakni adalah proses perakitan. Sedangkan pada peta proses operasi yakni memiliki 3 bagian dalam proses produksinya, yakni rangka, dudukan, sandaran. Diketahui bahwa total hasil inspeksi sebanyak 7 inspeksi dan memiliki waktu total 7 menit. Diketahui jumlah proses operasi sebanyak 11 operasi dengan waktu total 8,42 menit dan penyimpanan sebanyak 1 kali di akhir dengan waktu yang tidak diketahui karena barang dapat disimpan sesuai dengan kebutuhan. Sekian pada modul 2 kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan modul 3 tentang penentuan kebutuhan mesin untuk perencanaan tata letak pabrik pada pembuatan kursi. Yang pertama yaitu tujuan praktikum. Yang satu, mengetahui tujuan perancangan fasilitas. 2. Mengetahui efisiensi mesin pada proses pembuatan kursi. 3. Mengetahui jumlah produk kursi yang diproduksi. 4. Mengetahui tujuan dibuatnya peta aliran proses pada praktikum tata letak dan fasilitas. Berdasar kajian pustaka dan dasar teori, yang pertama yaitu pentingnya tata letak dan pemindahan bahan, yaitu penyusunan tata letak yang efektif di sekitar pola aliran barang dapat menghasilkan pelaksanaan yang efisien, dapat meminimalisir biaya, dan memaksimalkan keuntungan pabrik. Yang kedua, tujuan perancangan fasilitas, yaitu yang pertama menaikkan output, mengurangi delay, mengurangi jarak perpindahan terhambat, mengurangi jarak perpindahan barang, penghematan pemanfaatan area, proses manufaktur yang singkat, mengurangi resiko kecelakaan kerja, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, serta mempermudah aktivitas supervisor. Yang ketiga yaitu perhitungan jumlah mesin dengan rumus N sama dengan T per 60 dikali P per D kali T. Sumber menurut Widjo Subroto 2009. Dan yang keempat, volume produk, kebutuhan modal, modisi pasar, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, dan kapasitas mesin.
Berdasarkan pengumpulan data, yaitu jumlah permintaan dalam 1 bulan adalah 8.914 unit dengan 25 hari per bulan. Sedangkan data mesin proses produksi terlihat seperti tabel pada gambar 3.1. Dengan keterangan jumlah produk baik demand per jam kerja sama dengan 8.914 per 25 atau sama dengan 357 unit. Dan berikutnya, jam kerja per periode yaitu 8 jam sama dengan 480 menit. Dan berikutnya, waktu pekerjaan per periode sama dengan waktu pekerjaan per operation processing charge. Dan berikutnya adalah downtime 60 menit. Berikutnya, setup merupakan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan mesin. Defect merupakan persentase kecacatan produk yang dihasilkan. Berikutnya adalah pengolahan data. Berikut ini merupakan perhitungan-perhitungan yang digunakan pada perencanaan tata letak pabrik saat pembuatan kursi. Dan yang pertama yaitu jumlah produk PI, jumlah produk mesin per bor 360 ditentukan dengan rumus PI sama dengan P good per 1 dikurangi P. Dan yang berikutnya yaitu jumlah produk mesin penghalus sejumlah 364, jumlah produk mesin pemotong sama dengan 367. Dan yang berikutnya efisiensi mesin E dengan rumus E sama dengan 1 dikurangi ST ditambah DT per D. Dengan total efisiensi mesin pemotong sama dengan 0,85, efisiensi mesin penghalus 0,85 dan efisiensi mesin bor 0,85. Berikutnya jumlah mesin N dengan rumus N sama dengan T per 60 dikali PI per D dikali E dengan perhitungan efisiensi mesin potong sama dengan 2, efisiensi mesin penghalus sama dengan 4, dan efisiensi mesin bor sama dengan 1. Dan yang berikutnya yaitu pengolahan data melalui flow processing chart. Berikut ini merupakan aliran processing pembuatan rangka kursi di mana deskripsinya adalah sebagai berikut. Jadi dari langkah-langkah mulai dari proses transportasi hingga sampai ke penyimpanan dihitung berdasarkan flow processing chart berikut. Kemudian analisanya yaitu efisiensi mesin pemotong sebesar 0,85, efisiensi mesin pengeboran sebesar 0,85, serta efisiensi mesin penghalusan sebesar 0,85. Jadi jumlah hasil produk yang sudah diproduksi oleh mesin pemotong yaitu sebesar 367 dalam 1 hari. Jumlah hasil produksi yang sudah diproduksi oleh mesin bor yaitu sebanyak 360 dalam 1 hari, dan hasil produksi yang diproduksi oleh mesin penghalus yaitu sebanyak 364 dalam 1 hari. Peta aliran proses dari proses praktikum yang telah dilakukan adalah untuk membuat simulasi pembuatan suatu proses produksi pembuatan kursi secara sederhana dalam skala yang kecil, namun tidak mengurangi fungsi dan tujuan seperti di perusahaan yang sesungguhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 4, penentuan kebutuhan luas area dalam pembuatan kursi. Tujuan praktikum yang pertama, mahasiswa mampu memahami tentang tata letak pabrik. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami tentang aliran material. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tujuan pembuatan routing sheet. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami luas area yang dibutuhkan dalam tata letak pabrik. Kajian pustaka dan dasar teori. Yang pertama, tata letak fasilitas merupakan pemilihan dan penempatan alternatif layout, merupakan langkah yang kritis dalam proses perencanaan fasilitas produksi. Karena di sini layout yang dipilih akan menentukan hubungan fisik dari aktivitas-aktivitas produksi yang berlangsung. Yang kedua, sistem aliran material. Aliran material merupakan seni dan ilmu yang meliputi penanganan, pemindahan, pengepakan, penyimpanan, sekaligus pengendalian material atau produk dengan segala bentuknya. Yang ketiga, tujuan pemindahan material handling. Aliran material merupakan seni dan ilmu yang meliputi penanganan, pemindahan, pengepakan, penyimpanan, sekaligus pengendalian material atau produk dengan segala bentuknya. Yang selanjutnya, routing sheet. Routing sheet adalah tools yang digunakan untuk mengetahui jumlah mesin serta jumlah part yang harus dipersiapkan untuk sejumlah produk jadi yang diinginkan. Selanjutnya, allowance. Waktu longer untuk suatu elemen produk operasi kerja adalah semata-mata menunjukkan bahwa seorang operator yang berkualifikasi baik akan bekerja menyelesaikan pekerjaan pada kecepatan atau tempo kerja yang normal. Selanjutnya, luas area yang dibutuhkan. Tata letak pabrik pada dasarnya merupakan penempatan dan pengaturan ruangan dari bermacam-macam fasilitas produksi yang ada.
Pengumpulan data. Berikut ini adalah tabel pengolahan data hasil pengukuran kursi untuk menentukan kebutuhan luas area pembuatan kursi. Bisa dilihat pada tabel 3.1 hasil pengukuran dimensi kursi. Yang pertama deskripsi komponen, ada kaki bagian depan dengan jumlah unit 2. Dilakukan proses inspeksi, proses sebelum ukuran dimensinya yaitu 40 x 4 x 2 cm dan setelahnya 40 kali sebelum proses ukuran dimensinya 40 x 4 x 2 cm, scrapnya 0. Setelah dilakukan pengukuran, proses sebelum 39 x 4 x 2 cm, berlanjut dengan 38 dikali 4 x 2 cm dengan persen scrap 0,05. Selanjutnya yaitu pemotongan 38 kali 4 kali 2 cm dan 37 kali 4 kali 2 cm dengan proses scrap 0,05. Begitupun seterusnya sampai dengan proses pengecatan pada bagian sandaran 2. Bisa dilihat yang berwarna biru itu merupakan deskripsi komponen dan di sampingnya itu merupakan jumlah unitnya. Misal kaki bagian depan berjumlah unit 2, kaki bagian belakang berjumlah unit 2, rangka 1 berjumlah unit 3, rangka 2 4, rangka 3 1, alas duduk 1, sandaran 1 1 unit, sandaran 2 2 unit. Pengumpulan datanya menggunakan alat pengukur yaitu meteran, alat pemotongnya yaitu gerinda, dan alat penghalusnya yaitu mesin penghalus. Dalam pengolahan datanya, pengolahan data ini akan membahas tentang pengolahan data yang dilakukan pada praktikum perancangan tata letak dan fasilitas pada produk pada modul penentuan kebutuhan luas area pada pembuatan kursi. Ini merupakan hasil rangkuman scrap yang pada tabel 3.1 dirangkum seperti ini, scrap-scrapnya sebesar 0,05, 0,05 dalam pemotongan, penghalusan dan pemeriksaan, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu tabel routing sheet. Tabel routing sheet ini dijelaskan pada kaki bagian depan yang berjumlahnya 2 dalam proses komponen pengukuran dengan nama mesin meteran, waktu operasinya 0,10. Kapasitas mesin per harinya 4.800, persen scrapnya 0,05, bahan dimintanya 17.828, bahan disiapkan 18.766. Untuk produk efisiensinya 22.078 dan jumlah mesin teoritis 4.600 dan mesin aktualnya itu 5. Begitu seterusnya dalam tabel routing sheet yang pertama ini ada kaki bagian depan dan kaki bagian belakang. Selanjutnya tabel routing sheet yang kedua menjelaskan tentang rangka 1, rangka 2, dan rangka 3. Semuanya dijelaskan terperinci seperti tadi. Selanjutnya tabel routing sheet yang selanjutnya menjelaskan alas duduk, sandaran 1, sandaran 2, dan selanjutnya yang terakhir perakitan semuanya. Dalam perakitan semuanya menggunakan mesin bor dengan 0,12, 4.114, 0,03, 8.914, 9.221, 10.849, 2.637, dan mesin aktualnya yang terakhir itu 3. Lalu dilanjutkan dengan proses penyimpanan. Selanjutnya itu tabel perhitungan luas area mesin. Yang pertama mesin pemotong dengan panjang 0,5 meter, lebar 0,4 meter, luasnya 0,2 meter persegi. Mesin penghalusnya 0,4 meter, lebarnya 0,6 meter, luasnya 0,24 meter persegi. Mesin bornya 0,3 meter, lebarnya 0,3 meter, luasnya 0,09 meter persegi. Selanjutnya itu tabel perhitungan luas area peralatan. Yang pertama mesin pemotong, panjangnya 0,5, lebarnya 0,6, luasnya 0,3 meter persegi. Mesin penghalus 0,4, lebarnya 0,7, luasnya 0,28 meter persegi. Dan mesin bor 0,3, lebarnya 0,4, luasnya 0,12 meter persegi. Selanjutnya yaitu tabel perhitungan luas area material. Yang pertama kaki bagian depan, kebutuhan per setnya yaitu 2. Bahan yang digunakan adalah kayu. Panjang ukurannya yaitu 100 cm, totalnya 200 cm karena unitnya jumlahnya itu 2. Produksi per harinya 357 unit. Kebutuhan materialnya yaitu 713.
kaki bagian belakang, kebutuhan persennya 2, bahan yang digunakan kayu, panjang ukuran 100, totalnya 200, produksinya 357. Untuk produksi perharinya itu 357 semua, dan bahannya yang digunakan adalah kayu karena kita membuatnya produknya itu kayu, kursi kayu, dan kebutuhan materialnya 713. Rangka satunya jumlahnya 3, panjang ukurannya 50, totalnya 150, produksinya tetap, kebutuhan materialnya 1070. Rangka 2, kebutuhannya 4, panjangnya 50, totalnya 200, kebutuhannya produksinya tetap, kebutuhannya 1426. Rangka 3, 1, panjangnya 50, totalnya 50, produksinya tetap, kebutuhan materialnya tetap, yaitu 357. Alas duduknya 1, bahannya kayu, panjang ukurannya 50, totalnya 50, produksi per harinya 357, kebutuhannya tetap yaitu 357. Kendaraan satunya 1, panjangnya 40, totalnya 40, produksi dan kebutuhan materialnya sama 357. Kendaraan 2, kebutuhannya 1, ukurannya 40, totalnya 40, produksi sama, kebutuhan materialnya 357. Tabel kebutuhan material, panjang kayu per batangnya itu 6 batang, maksud saya 6 batang, lebarnya 0,025 meter, luasnya 0,15 meter persegi. Panjang kayu per lembarnya 2,44, lebarnya 1,22, luasnya 2,98 meter persegi. Tabel perhitungan luas area operator. Yang pertama, operator mesin potong, panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter, luasnya 2 meter persegi. Operator mesin penghalusan, panjangnya 2 meter, lebarnya 1,2 meter, luasnya 2,4 meter persegi. Yang ketiga yaitu operator mesin bor, panjangnya 2, lebarnya 0,8, luasnya 1,6 meter persegi. Yang pertama, tabel area operator. Pertama itu forklift 1 ton, lebarnya 9 feet. Nero Wessel Truck, lebarnya gangnya 6 feet. Yang selanjutnya hand pallet, lebar gangnya 2 feet. Yang selanjutnya yaitu tabel perhitungan luas area produksi. Stasiun pertama, mesin pemotong. Mesinnya 0,2 meter persegi, perlengkapan pembantunya 0,3, ruang operatornya 2 meter persegi, ruang materialnya 0,5 meter persegi, subtotalnya 3 meter persegi. Allowance-nya 150% dengan nilai 4,50. Jumlah mesinnya 2, total jumlah lantainya 8,12 meter persegi. Mesin penghalusnya 0,24 meter persegi, perlengkapan pembantunya 0,28, ruang operatornya 2,4 meter persegi, ruang materialnya 0,6 meter persegi, subtotalnya 3,52 meter persegi dengan allowance 150% dengan nilai 5,28, dan jumlah mesinnya 4 dengan jumlah total lantai meter perseginya 19,18. Selanjutnya mesin bor dengan mesin 0,09 meter persegi, perlengkapan pembantu 0,12, ruang operatornya 1,6 meter persegi, ruang materialnya 0,4 meter persegi, subtotalnya 2,21 meter persegi dengan allowance 150 dengan nilai 3,32, jumlah mesinnya 1, dan total jumlah lantai meter perseginya 3,08. Pada perhitungan luas area produksi, di mana pada stasiun pemotongan bahan baku dengan menggunakan 2 unit mesin potong dengan luas area mesin 3 meter persegi, allowance 4,50, dan jumlah lantai 8,12 meter persegi. Selanjutnya yaitu stasiun penghalusan dengan menggunakan 4 unit mesin penghalus dengan luas area 3,52 meter persegi dengan nilai allowance 5,28 dan jumlah lantai 19,18 meter persegi. Selanjutnya yaitu stasiun pengeboran dengan menggunakan 1 unit mesin bor dengan luas area mesin 2,21 meter persegi, allowance-nya 3,32 dan jumlah lantainya 3,8 meter persegi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kali ini di modul 5 menjelaskan tentang aliran proses menggunakan from to chart pada pembuatan kursi. Tujuan praktikumnya, 1. Mahasiswa mampu memahami konsep from to chart. Yang 2. Mahasiswa mampu memahami tentang konsep activity relationship chart. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan perhitungan dan analisa from to chart untuk menentukan alur proses produktif dan efektif dan efisien. Kajian pustaka dan dasar teorinya. Yang ke-1, from to chart berguna dalam kegiatan perancangan tata letak dan pemindahan bahan di suatu lokasi, di mana banyak aliran barang yang terlihat, yaitu untuk melihat
keterkaitan antara seluruh kegiatan produksi. Yang kedua, metode activity relationship chart, satu cara untuk teknik yang sederhana di dalam merencanakan tata letak fasilitas atau departemen berdasarkan derajat hubungan aktivitas. Yang ketiga, material handling, merupakan kegiatan yang menyeluruh yang langsung mempengaruhi setiap bagian dari pabrik, dan oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu rencana yang hati-hati dan teliti. Kajian pustaka dan teori berikutnya, pentingnya tata letak dan perpindahan bahan. Pada umumnya tata letak pabrik yang terencana dengan baik akan menentukan efisien dan kesuksesan kerja suatu industri. Yang kedua, perencanaan tata letak fasilitas. Pada umumnya tata letak pabrik yang terencana dengan baik akan menentukan efisiensi dan kesuksesan kerja suatu industri. Pengumpulan data. Berikut ini adalah tabel volume material yang dipindahkan dan aliran pemindahan keterangan dimensi dalam proses pembuatan kursi. Di tabel 3.1, data volume of handling, produknya ada 3. Yang ke-1, volume of material handling perharinya 62, volume of handling persennya 12, alurnya A0 A1 A0 A B C D E E0. Yang P2, volume of material handling perharinya 53, volume of handling persennya 35, alurnya A B C D E. Produk yang ketiga, volume perharinya 62, persennya 20, alurnya DCE. Tabel kedua, yang produk pertama perharinya 62, 12%, alurnya AO, A, B, C, D, E, EO. Yang produk kedua 53 perharinya 35%, alurnya A, B, C, D, E. Yang produk ketiga 62 per hari 20%, alurnya C, D, E. Di sini AO-nya adalah gudang bahan baku, A-nya inspeksi bahan baku, B-nya pengukuran, C-nya pemotongan, D-nya penghalusan dan inspeksi, E-nya pengeboran dan perakitan, EO-nya gudang produk jadi pengeboran. Berikut ini adalah tabel volume material yang dipindahkan dan aliran pemindahan keterangan dimensi dalam proses pembuatan kursi. Yakni 1, gudang bahan baku, dimensinya 12 kali 10. Yang kedua, area inspeksi, dimensinya 12 kali 7. Yang ketiga, area pengukuran, dimensinya 6 kali 8. Yang keempat, area pemotongan, dimensinya 6 kali 8. Yang kelima, area penghalusan dan inspeksi, dimensinya 12 kali 8. Yang keenam, area pengeboran dan perakitan, dimensinya 25 kali 20. Yang ketujuh, gudang jadi, dimensinya 15 kali 12. Pengolahan data ini akan membahas tentang pengolahan data yang dilakukan pada praktikum perencanaan tata letak dan fasilitas modul analisis aliran proses menggunakan from to chart. Yakni tabelnya volume of handling sama yang awal tadi, tabel 3.1. Ini TL1-nya yakni A-nya 12 ketemu AO, B-nya ketemu A 12 tambah 35, yang C-nya ketemu B 12 tambah 35, yang C-nya ketemu D 12 kali 35, C-nya ketemu D 20. Yakni totalnya yang A 12, yang B 47, yang C 67, yang D 47, yang E 67, yang E0 47. Total keseluruhan 287. Yakni tabel aliran momen material 1, jarak diagonalnya 12 tambah 12 tambah 35 tambah 12 tambah 35 tambah 12 tambah 35
tambah 12 tambah 35 tambah 12 dan ditambah 35 totalnya 247. Total keseluruhannya 320, koefisien jaraknya total keseluruhannya 340, babak momennya total keseluruhannya 20. Ini yang trial kedua sama kayak yang awal tadi. Tutasnya totalnya 254. Untuk aliran momen trialnya totalnya 252. Analisanya dengan adanya istilah form to chart, di mana form to chart sendiri merupakan salah satu teknik konvensional yang sangat umum untuk melakukan perencanaan tata letak pabrik dan pemindahan bahan dari suatu proses produksi. Form to chart merupakan adaptasi dari mileage chart yang umumnya dijumpai dalam suatu peta perjalanan sehingga menunjukkan total berat badan. Sekian 2005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 6, yaitu tentang perancangan sistem material handling pada pembuatan kursi. Yang pertama, tujuan praktikum. Mampu memahami tentang konsep Activity Relationship Chart atau ARC. Mampu memahami tentang konsep block plan. Yang ketiga, mampu melakukan analisa block plan. Yang kedua, kajian pustaka dan dasar teori. Yang pertama, sistem aliran material berguna dalam kegiatan perancangan tata letak dan pemindahan bahan di suatu lokasi, di mana banyak aliran barang yang terlihat, yaitu untuk melihat keterkaitan antara seluruh kegiatan produksi. Yang kedua, perpindahan material atau material handling. Suatu seni ilmu untuk memindahkan, mengepak, dan menyimpan bahan-bahan atau barang dalam segala bentuk. Material handling bisa diartikan pula sebagai penggerakan, penyimpanan, perlindungan, dan pengendalian material baik di dalam penggunaan dan pembuangan di dalam penggunaannya di seluruh proses manufaktur. Yang ketiga, Activity Relationship Chart atau ARC, yaitu derajat hubungan keterkaitan adalah suatu teknik untuk merencanakan keterkaitan antara stasiun kerja berdasarkan derajat hubungan kegiatan yang dinyatakan penilaian dengan menggunakan huruf dan angka yang menunjukkan alasan untuk sandi tersebut. Yang keempat, Activity Relationship Diagram atau ARD. Diagram hubungan antara activity atau departemen atau mesin berdasarkan tingkat prioritas kedekatannya sehingga diharapkan ongkos handling minimum. Yang keempat, Area Allocation Diagram atau AAD. Suatu cara untuk teknik yang sederhana di dalam merencanakan tata letak fasilitas atau departemen berdasarkan derajat hubungan aktivitas. Yang ketiga, pengumpulan data. Pengumpulan data ini akan membahas tentang data yang digunakan pada praktikum perancangan tata letak dan fasilitas modul perancangan sistem material handling pada pembuatan kursi. Pada tabel 31 karakteristik hubungan activity, kode alasan pertama yaitu mengurangi jarak jangkauan transportasi. Yang kedua, keterkaitan urutan proses kerja. Yang ketiga, menghindari kontaminasi polusi udara secara langsung. Yang keempat, mengurangi space area yang berlebih. Yang kelima, kebutuhan space area yang lebih luas. Keenam, menghindari kecacatan kerja yang terjadi. Dan ketujuh, tidak berkaitan antara urutan proses kerja. Derajat kedekatan pada praktikum perancangan tata letak dan fasilitas modul perancangan sistem material handling pada pembuatan kursi. Pada tabel 3.2, derajat kedekatan yang ke A itu kode A yaitu mutlak. Dan kode garisnya itu merah garis 4 atau kode warnanya merah. Yang kedua, derajat kedekatan E. Deskripsi alasannya sangat penting. Kode garisnya itu garis orange 3 atau kode warnanya orange. Derajat kedekatan yang ketiga ialah I. Deskripsi alasannya penting atau kode garisnya itu 2 garis hijau atau kode warnanya hijau. Yang keempat, derajat kedekatan O.
Deskripsi alasannya yaitu cukup atau biasa, atau kode garisnya itu garis berwarna biru atau kode warnanya biru. Yang kelima, derajat kedekatan U. Deskripsi alasannya tidak penting, kode garisnya tidak ada, dan kode warnanya itu putih. Derajat kedekatan X, deskripsi alasannya tidak dikehendaki, kode garisnya itu seperti listrik ya ini ya, dan warnanya coklat, kode warnanya coklat. Selanjutnya, pengelolaan data ini akan membahas tentang pengolahan data yang dilakukan pada praktikum perancangan tata letak dan fasilitas. Yang pertama, ARC. Berikut ini merupakan diagram keterkaitan aktivitas antara ruangan pada praktikum perancangan tata letak dan fasilitas modul perancangan sistem material handling pada pembuatan kursi. Yang terdapat pada gambar 4.1 Activity Relationship Chart atau ARC, bisa dilihat AO ini adalah gudang bahan baku, yang A ini inspeksi, yang B ini pengukuran, C pemotongan, D penghalusan dan inspeksi, yang ke E ini pengeboran dan perakitan. E0 ini gudang bahan jadi. Seperti yang dilihat, AO ke A itu adalah deskripsinya E. Berarti deskripsinya adalah penting. Dan kode garisnya itu hijau. Seperti contoh ini ya. Contoh yang lain seperti AO ke B. AO ke B itu O sama 7 ya. O ini berarti cukup atau biasa atau garis biru. Berarti 7 itu tidak berkaitan antara urutan proses kerja. Jadi seperti itu ya. Dan lain-lain. Yang selanjutnya ini tentang Activity Relationship Diagram atau ARD. Berikut ini merupakan diagram kedekatan ruangan pada praktikum perancangan tata letak dan fasilitas modul perancangan sistem material handling pada pembuatan kursi. Seperti pada gambar 4.2 ini, AO ke misalnya ini ya, AO ke A. AO ke A kan itu I. I kan bisa diartikan kode garisnya itu garis 2 hijau ya, berwarna hijau ya. Nah, seperti ini ya. Dan selanjutnya misalnya AO ke B. AO ke B itu O. AO ke B itu O, jadi cukup atau biasa atau garis biru. Nah, seperti ini ya. AO ke B. Dan lain-lain ya. Selanjutnya block plan. Block plan ini bisa berkaitan tentang pada gambar ini ya, yang ARC. Jadi saling berhubungan. Misalnya AO ini dekat dengan A, dengan B dan C. Jadi bisa dinyatakan alasannya seperti itu ya. Misalnya AO ke AE. AO ke EO ya. Misalnya ya. Ini kan O, jadi cukup atau biasa ya. Maaf ya. A0 sama E0 ini X kan ya, tidak penting ya, tidak dikehendaki. Maaf, tidak dikehendaki ya deskripsi alasannya. Jadi dari jaraknya itu jauh. Seperti itu ya. Dan lain-lain. Terima kasih pada kelompok satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk membuat desain SketchUp pabrik kursi anak TK. PT kami bernama PT Wudhu Group Indonesia. Sesuai yang kita lakukan di modul 6, ARC di modul 6, untuk gudang sendiri, gudang bahan baku, kita dekatkan dengan area inspeksi, pengukuran, dan pemotongan. Dikarenakan untuk mengurangi jarak jangkauan transportasi dan dikarenakan keterkaitan urutan proses kerja.
gedungnya sendiri kita buat seperti ini. Jadi ini kayu yang belum kita proses, dan untuk box ini untuk peletakan material paku, mur, baut, dan lain sebagainya. Untuk menghubungkan area inspeksi dan gudang, kita ada jalan di mana jalan ini akan dilalui oleh forklift. Ini adalah area pengukuran. Jadi di area pengukuran kita terdapat dua forklift, di mana forklift yang pertama digunakan sebagai pengambilan material atau bahan mentah ke area pengukuran. Untuk area pengukuran sendiri kita ada kayu yang tadi dari gudang. Dari area pengukuran ini kita berjalan menuju area pemotongan. Nah, jadi dalam area inspeksi, pengukuran, dan pemotongan kita jadikan satu gedung dikarenakan untuk mengurangi transportasinya. Untuk gedung yang ini tadi kita jadikan sebagai tempat pengukuran material kayu, dan yang di area sini untuk area pemotongan. Nah, hasil pemotongan kayu yang nanti sudah dipotong, kita lanjut ke area penghalusan dan inspeksi. Kenapa area penghalusan dan inspeksi kita pisahkan dengan area pemotongan, pengukuran, dan inspeksi yang pertama? Dikarenakan sesuai ARC yang kita lakukan di modul 6 untuk mengurangi polusi, di mana kalau misalkan kita melakukan penghalusan pada kayu kan ada serbuk-serbuk kayu yang berhamburan di udara. Jadi gedungnya kita pisahkan. Untuk area penghalusan sendiri kita memakai mesin seperti ini. Jadi kita lakukan secara otomatis, bukan manual. Selanjutnya dari area penghalusan kita lanjut ke area perakitan. Di sini ada beberapa konveyor, di mana konveyor yang pertama untuk penggabungan rangka dan kaki bagian depan dan belakang. Untuk selanjutnya forklift konveyor yang selanjutnya untuk penggabungan sandaran, dudukan, dan rangka kaki kursi. Untuk konveyor yang selanjutnya untuk penggabungan sandaran satu dan dudukan serta kaki yang tadi sudah dirangkai. Yang terakhir untuk sandaran kedua dari roda kursi kami. Untuk konveyor yang panjang yang kita letakkan di sini, ini adalah area inspeksi terakhir. Jadi di sini ada QC, area QC kita letakkan di sini. Lalu untuk dari area penghalusan, dari area perakitan ini untuk dipindahkan ke gudang jadi, kita menggunakan forklift juga. Untuk forklift yang digunakan, kita pakai forklift yang berbentuk seperti ini. Lalu, dalam PT kami juga, kita ada office, di mana office ini untuk pencacatan barang masuk ataupun barang keluar, dan juga jika ada data lembur ataupun area produksi,
itu dilakukan di office. Nah, jadi di pabrik kita area office-nya itu seperti ini. Lalu di sebelah office kita ada kantin. Seperti ini. Di sebelah kantin kita ada musola. Di samping musola, di belakang musola kita menyediakan lapangan, di mana lapangan ini digunakan jika ada pegawai produksi yang mau berolahraga ataupun bisa digunakan sebagai titik kumpul jika ada kunjungan pabrik. Lalu di samping lapangan ini kita ada parkiran mobil. Untuk pintu masuk parkiran mobil sendiri ada di sebelah sini, jadi melalui masjid terlebih dahulu. Di samping parkiran mobil ada parkiran sepeda motor. Lalu di samping parkiran sepeda motor ada area limbah dan juga area genset. Lalu jadi di samping gudang jadi tadi, gudang material jadi, kita ada parkiran untuk truk yang akan mengangkut produk kita ke distributor-distributor yang akan menggunakan produk kita. Di sini juga ada alat pemadam kebakaran. Setelah itu, di samping parkiran, kita juga menyediakan taman sederhana dengan gazebo untuk yang bisa digunakan untuk area merokok. Di samping lalu saya akan menjelaskan rute pabrik kami. Jadi rute pabrik kami itu berbentuk S. Jadi dari area gudang jadi ke samping kanan ke area inspeksi pengukuran dan pemotongan, langsung ke bawah sebelah kiri ada area penghalusan, lalu beranjak lagi ke bawah ada area perakitan dan kembali ke area sebelah kanan itu ada gudang jadi, lalu langsung keluar menuju pintu keluar. Dan nggak lupa di samping area pintu masuk ini ada pos satpam. Itulah penjelasan terkait tentang
PT kami, PT Woodenwood Indonesia. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.